Dan aku nggak betah, aku cuma 1 semester di situ, akhirnya aku pergi. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai guys, balik lagi sama aku Stefani. Jadi menyambung video yang kemarin udah aku buat tentang kos-kosan di Malang dan beserta harga-harganya. Di video ini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa peraturan kos-kosan yang wajib kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk mengekos. So, kalian harus tahu karena buat kalian yang ngerantau harus mempelajari ini dulu biar kalian paham apa enak gak enaknya. Oke? Yang pertama, masalah pembayaran. Jadi, ada beberapa kos-kosan yang dia itu nggak mau dibayar per bulan. Jadi, kalau nggak dibayar per 1 semester atau 6 bulan sekali, ya dibayar itu berarti setahun alias 12 bulan, 2 semester. Nah, sebenarnya peraturan pembayaran kayak gini itu dilakukan oleh ibu dan bapak kos karena lebih tidak merugikan daripada bayarnya cuma 1 bulan 1 bulan. Nah, kalau misalnya nih, kalian ngekos di tempat yang 1 bulan, baru 1 bulan kalian tinggal, kalian pindah. Nah, bapak ibu kosnya itu bakal rugi karena setelah kalian pindah, itu tuh kayak susah gitu buat nyari orang baru lagi yang mau tinggal di kamar kosan itu. Dan biasanya kalau misalnya kos-kosan yang bayarnya per bulan itu tuh lebih susah ditagihinnya. Jadi ya mereka lebih memilih kalau nggak dibayarnya per semester ya per 1 tahun. Kebanyakan sih per semester. Kalau misalnya kalian mau ngekos, kalian harus siapin duit dulu untuk 6 bulan ke depan tinggal di situ. Yang kedua, masalah jam malam. Emang ada beberapa kos-kosan yang dia tuh nerapin sistem jam malam, dan biasanya jam malam ini adalah jam 9 malam atau enggak jam 10 malam. Emang jam malam tuh kayak gimana sih? Jadi jam malam itu kalau misalnya udah melewati jam 9 aja lah nih kita pakai patokannya. Udah melewati jam 9, nanti gerbang depan kos-kosan itu bakal ditutup sama si pemilik kos dan kita nggak punya kunci untuk buka gerbangnya. Kalau misalnya kita lagi di luar dan kita melebihi sampai jam 9 malam tanpa kita ada konfirmasi sama pemilik kos, ya udah nggak bakal bisa balik ke kos. Kita harus nginep dulu di rumah temen atau enggak di kos-kosan temen, ya itu dia pokoknya nggak enaknya. Kalau enaknya di kos-kosan yang ada jam malamnya sih apa ya, ya lebih disiplin aja kali ya, nggak boleh pulang malam. Aku dulu pernah tinggal di tempat yang kayak gitu dan aku nggak betah, aku cuma 1 semester di situ, akhirnya aku pergi karena emang anjir bapak kosnya nggak enak banget. Sumpah, aku baru pulang jam 10 lebih dikit aja itu udah dikunci dan aku nggak boleh masuk dong. Mau minta bantuan teman di dalam juga nggak bisa karena mereka juga nggak punya kuncinya. So, tergantung kalian mau ngekos di tempat yang kayak gimana. Pokoknya perhatiin banget tuh masalah jam malam. Kalau misalnya kalian dapetin kos-kos yang ada jam malamnya, jadi kalian siap-siap aja, kalian lagi sibuk di luar dan lagi ada banyak kerjaan di luar, kalian harus nebeng di kos temen kalau pulangnya lebih dari jam malam yang diterapin. Nah, untuk kos-kosan yang nggak ada jam malamnya itu enak banget sumpah, karena kita bakal dikasih kunci sendiri-sendiri untuk buka gerbang. Jadi mau pulang jam berapapun ya boleh, mau pulang jam 12, mau pulang jam 1, mau pulang subuh juga terserah. Itu untuk masalah jam malam. Terus yang ketiga, ini masalah menerima tamu lawan jenis. Kalau misalnya kos-kosan terima tamu lawan jenis itu udah pasti sangat tidak diperbolehkan. Jadi biasanya kos-kosan cewek ataupun kos-kosan cowok itu tuh emang udah ada surat peraturan gitu yang ditempel di lorong atau nggak di depan kamar kalau misalnya nggak boleh bawa tamu lawan jenis ke dalam kamar. Kebanyakan yang kayak begitu tuh kosan cowok, jadi emang boleh nerima tamu cewek, atau biasanya itu emang ada kos-kosan cowok yang dia tuh nerapin peraturan begitu tapi tetap aja dilanggar tuh sama cowok-cowok tuh. So, masalah kayak begini sih ya udah patut kita taatin ya, karena konsekuensi juga ada di kita. Terus yang keempat, ini peraturan tentang nginepin temen. Nginepin temen pun tuh ada peraturannya. Dari beberapa pengalaman yang udah aku laluin, nggak semua kos-kosan nerapin peraturan ini, tapi kebanyakan iya menerapkan karena nggak mau rugi. Nah, beberapa kos-kosan yang aku maksud ini, kalau misalnya kita mau nginepin temen, itu tuh per malamnya kena cas, jadi harus bayar. Biasanya harga per malamnya itu sekitar 30 sampai 50 ribu rupiah. Jadi menurut aku peraturan begini tuh wajib tahu banget sih, karena ini juga bakal ngerugiin kita sendiri kalau misalnya kita ada janji apa sama temen ngerjain tugas di kos kita gitu, tahu-taunya kita nggak tahu ada peraturan begitu, pas udah nginep besoknya tiba-tiba ditagihin aja sama bapak ibu kosnya, kan jadi nggak enak sama temen kita. Terus habis itu juga kayak ngebuang duit 50 ribu buat semalam tuh juga eman banget. Cari kos-kosan yang kayak kos-kosanku sekarang, sumpah. Mau nginepin temen, itu tuh ada batasannya, 1 minggu itu gratis. Boleh nginepin temen berapa aja, semalam bisa nginepin 3 kadang aku, dan itu nggak bayar. Nah, selanjutnya, ini ada kos-kosan yang urunan wifi. Kalau aku pribadi, aku lebih suka kos-kosan yang sekali bayar itu udah include semuanya. Include listrik, include air, include apa lagi ya,
wifi. Ada beberapa kos-kosan yang dia tuh harganya udah mahal tapi nggak termasuk sama wifi. Kayak kosan temenku nih harganya 950.000 per bulannya, dan dia tuh wifi-nya bayar lagi sendiri. Biasanya nih kalau misalnya tuh kos-kosannya gede, wifi-nya taruh di sini nggak nyampe sampai sini nih. Ya udah, jadi harus urunan sama anak-anak yang deket kamarnya itu. Misalnya di kamar ini ada 5, itu wifi urunan berlima. Terus yang terakhir, ini yang paling apa sih, kayak nggak masuk akal gitu, tapi emang beneran ada. Kamar yang kalau misalnya ada jendelanya harganya nambah. Aku ngalamin sendiri karena aku pernah ngekos yang aku bilang di belakang kampus itu tuh kan emang kamarku itu yang paling pojok, jadi madepnya itu langsung keluar gitu loh. Karena itu bentuknya lorong, paling pojok udah pasti madepnya keluar. Ada jendelanya gitu, itu harganya lebih mahal 50.000, jadinya 650.000. Beda sama kamar-kamar yang ada di tengah, yang jendelanya itu cuma madep lorong doang, itu harganya cuma 600.000, sumpah. Jadi satu harga jendela itu 50.000 rupiah. Ya kalian harus tahu ini sih, karena kalian kan maba nih nanti. Jadi sebelum kalian mencari kos-kosan, alangkah baiknya kalian tahu peraturan-peraturannya dulu, baru kalian deal untuk ambil kos-kosan itu. Biar kalian udah nggak terlanjur bayar, udah terlanjur tinggal di situ, terus kalian nanti nggak betah sama peraturannya. Terutama jam malam, jangan lupa. Kalian harus inget, cari kos-kosan yang kalau bisa bawa kunci sendiri, karena kalau ada apa-apa nanti misalnya kalian ngerjain tugas sampai malam, kalian bisa pulang jam berapapun dan kalian aman tetap tinggal dalam kamar kalian. Gak usah ribet untuk cari tebengan sana sini, dan kalau misalnya besok paginya ada kuliah pagi gimana, kan susah, harus balik kos lagi, kalian ambil baju lah, mandi di kos lah, begitu. Jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar mendukung aku untuk buat video sebanyak-banyaknya, terutama tentang perkuliahan, ilmu komunikasi, terus kos-kosan, tinggal di Malang kayak gimana gitu-gitu. Sekian dulu video aku, maaf kalau misalnya aku tuh ngomongnya kecepatan atau banyak salah atau belibet ceritanya, maafin. Semoga kalian suka sama video-videoku, jangan lupa like-nya. Terima kasih banyak, bye-bye.